Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Fahmi Wahyuda. Aku biasa sering dipanggil dengan Fahmi. Kebetulan aku sekarang sebagai seorang mahasiswa YIN Madura dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini aku akan membuat konten yaitu tentang bagaimana cara kita membuat gipsum. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih apa itu gipsum. Nah, di sini aku akan menjelaskan dan membuat konten yaitu tentang seputar gipsum. Nah, sebagai pengantar, ketika kita membuat gipsum itu tidak semudah ketika kita melihat hasilnya, teman-teman. Nah, hasilnya mungkin bisa dilihat dari di belakang saya dan juga di pinggir saya, karena prosesnya itu memerlukan hal yang sangat signifikan dan juga maksimal, sehingga hasilnya itu bagus, kuat, dan tidak lecet, teman-teman. Nah, sedangkan profesi sebagai seorang pencetak gipsum ini sangat menjanjikan, teman-teman. Tidak heran jika di daerahku itu termasuk di Desa Sentol. Nah, ini kebanyakan dari mereka membuka jasa pembuatan gipsum, teman-teman. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke next video. Oke, di part ini sebelum kita masuk pada proses pembuatan gipsum, aku akan menjelaskan apa itu gipsum sebenarnya ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman itu ada yang belum tahu apa itu gipsum sebenarnya, karena rata-rata banyak dari orang-orang itu belum tahu tentang arti gipsum. Nah, gipsum sendiri ini berasal dari kata kerja yang dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti memasak. Dan kalau kita istilahkan, yaitu salah satu jenis mineral yang digunakan pada alat campur untuk bahan material bangunan. Dan kegunaannya juga selain pada bahan bangunan, gipsum ini juga dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan untuk tulang yang patah. Nah, kegunaan bahan ramah lingkungan ini dimanfaatkan oleh para pekerja agar menjadi ornamen pada dekorasi rumah yang ditempel pada setiap atap sebagai konsep penerapan penghiasan plafon yang dapat menambah fungsi keindahan dalam ruangan, seperti ada lunjuran atau biasa disebut dengan list, dan tempat lampu seperti ceiling center. Nah, selain itu, material gipsum ini tergolong sangat mudah dalam proses perawatan, karena rata-rata gipsum yang sudah dicetak tidak perlu dicat ulang ketika sudah mulai usang. Nah, gipsum ini jika ingin mengembalikan ciri khasnya, yaitu dengan cara dilap dengan kain basah dan cukup dijemur kembali. Mungkin kita langsung masuk saja pada proses pembuatannya. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah akan masuk pada proses pembuatan atau bagaimana cara membuat gipsum. Nah, di sini aku sudah menyiapkan bahan, itu ada kalsium, tadi ada air, dan juga ada cetakan air. Aku ngambil cetakan burung garuda karena ini mungkin banyak diminati oleh kaum anak-anak, teman-teman. Nah, ini kalsium, mungkin seperti tepung putih ya. Dan juga ini ada semen putih sebagai pengokoh nanti untuk membuat hasilnya agar tetap kokoh dan tidak mudah lecet. Dan di sini kita butuh media, yaitu air. Oke, langsung saja pada tahap pembuatan, yaitu kita akan menuangkan yaitu kalsium dan juga semen putih kita kepada ember. Kita akan menuangkan air kepada kalsium tadi. Nah, setelah air tercampur dengan kalsium, kita akan menggabungkan dengan semen putih kita agar memperkuat efek sarafnya, teman-teman. Kita menggunakan ini atau biasa sering kita sebut adukan, misalnya, teman-teman. Aduk hingga merata, teman-teman.
Oke, di sini gip kita sudah tercampur rata teman-teman, dan kita saatnya proses penuangan kepada media kita, yaitu burung berlidah. Nah, karena pada cetakan tadi yang berbeda sudah saya tuangkan adonannya, tapi adonan kita ini masih tersisa teman-teman. Jadi saya akan membuat dua, yaitu yang kedua itu level abad, dan yang pertama itu ini teman-teman. Sedang masuk pada proses pengiriman. Oke, saya akan menuangkan ini pada media ini. Oke teman-teman, sembari kita menunggu gipnya kita kering, kita akan masuk ke rumahku dan sedikit mereview, yaitu tentang bagaimana keindahan pada pola atap kita ketika kita sudah menempelkan gip pada atap kita. Oke, let's go. Nah, jadi ini teman-teman hasil dari proses gipsum ketika udah ditempel pada pola atap kita. Nah, ini contohnya di rumahku. Semua atapnya sudah terpasang di gipsum yang sudah dipasang oleh ayahku ya, bersama aku dulu. Mungkin udah sekitaran 2 tahunan lah. Nah, ini di ruang tengah ya teman-teman. Kita itu pakai trap di sana, atap trap, dan di sini itu ceiling center teman-teman. Mungkin ayahku lupa ya dulu kabel lampunya itu kurang dikatasin teman-teman. Nah, oke, lanjut pada ruangan kedua. Nah, ini ruangan kedua, yaitu juga sama ruang tamu. Di sini kita juga pakai trap, cuma di sini lampu pada ceiling center kita tidak melubanginya teman-teman. Mungkin ini penampakannya. Dan juga di kamarku juga ada teman-teman. Nah, ini kamarku, ada namanya. Nah, kamarku biasa ya teman-teman. Kita pakai yang minimalis karena aku suka yang minimalis, jadi aku milih gipnya juga yang minimalis. Oke teman-teman, jadi dari ketiga kamar tadi yang aku sudah spill, yaitu ada ruang tamu, ada ruang tamu kedua, dan juga ada kamarku yang sudah aku setup minimalis. Namun di ruang tengah ini itu yang mengkonsep ayahku ya teman-teman, jadi aku ikut aja. Oke, mungkin kita akan masuk pada bagaimana hasilnya dari proses gipsum tadi. So, kita akan lihat. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita sudah menyelesaikan yaitu project kita, yaitu membuat sebuah gipsum. Ya, ini contohnya teman-teman. Nah, di sini saya membuat lafaz Allah. Itu ada cetakannya teman-teman yang biru. Kalau yang Garuda itu masih belum kering, cuma kita review yang sudah kering aja, yaitu yang lafaz Allah. Mudah kan membuatnya? Jadi kalau kalian buat gipsum itu sangat mudah teman-teman, jadi tinggal tonton video ini sampai selesai, dan juga jangan lupa terapkan ilmu dari yang saya pelajari tadi. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you, goodbye.